Ternyata faktanya bukan begitu. Bang Egy Sujana, beliau ini kalau istilah hukum kita tempus dan delik, itu ya. Kalau Bapak Egy Sujana, yang dipersoalkan Pak Egy adalah ijazah SMA Bapak Jokowi. Ijazah SMA ini pun posisi Bang Egy adalah sebagai kuasa hukum dari Bapak Bambang Tri dan Gus Nur. Paham ya? Dan Gus Nur sudah mendapat amnesti dari Bapak Presiden Prabowo. Sedangkan urusan ijazah SMA yang diduga palsu menurut Bang Egy itu sudah dilakukan proses hukum di Pengadilan Negeri Solo. Dan pada saat yang bersamaan Pak Bambang Tri dan Gus Nur sudah diproses dan ditahan. Terkait dengan dugaan terkait dengan palsu atau tidaknya ijazah SMA ini, Pak Egy telah melakukan tugasnya sampai di pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan itu menjelaskan bahwa tugas Bapak Egy Sujana atau Bang Egy Sujana sudah selesai. Kalau ada yang punya penilaian, perspektif, pendapat terkait dengan putusan dimaksud, monggo tafsirkan masing-masing. Jadi ini sekarang di framing seolah-olah Bang Egy ikut bersama dengan Roy Suryo CS kaitannya dengan ijazah S1 Gajah Mada. Jawabnya tidak ikut dan tidak mau ikut-ikutan. Inisiasi kepada beliau. Kalau ini terus berkepanjangan, ini akan banyak multi tafsir. Ada yang bilang Bang Egy melarikan diri. Ada yang bilang Bang Egy atau Pak Egy bersembunyi atau dibawa bendera Hizbut Tahrir Indonesia di London, seperti meminta suaka. Ada yang bilang Bang Egy ini dibiayai oleh George Soros dan lain-lain sebagainya. Karena itu kami berdiskusi dan bismillah kemarin sore sampai dengan saya share undangan ini, kami confirm melakukan preskon pada sore hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan disampaikan di preskon ini? Pertama, poin pentingnya ya, bahwa terkait dengan kisruhnya, riuhnya, gaduhnya, multitafsirnya, opini publik yang liar tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa
urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Ini poinnya. Jadi saya sendiri kaget ketika saya tanya, ya jadi abang yang dipersoalkan apa sebenarnya Bang Egy? Kan begitu. Coba saya tanya Sabta, benar ya? Yang ada di framing rakyat, ya Mbak ya, bahwa urusan ijazah S1 Bapak Jokowi yang diributkan Roy Suryo CS itu adalah ijazah S1 Universitas Gadjah Mada. Kasus posisi, jadi bukan posisi kasus, kalau bahasa hukumnya begitu. Kasus posisi Bapak Dr. Haji Egy Sujana SA MSI terkait dengan laporan polisi dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi di Bareskrim Polri dan atau di Polda Metro Jaya, Jakarta. Sebelumnya saya ingin menyampaikan titip salam hormat untuk rekan-rekan wartawan di Indonesia dari Bapak Egy Sujana dan keluarga. Karena beliau saat ini sedang melakukan pemulihan dari sakitnya di kota Lit, kira-kira 350 km dari London. Dan yang bersuara agar jangan dikriminalisasi. Pertanyaannya, kalau Bang Egy diikut-ikutkan dalam persoalan ini, tidak ada satupun yang bersuara. Atau mungkin yang lain juga nggak bersuara. Kenapa nggak bersuara? Ini yang membuat beliau satu-satu lagi sedih. Yang kedua, beliau sudah pernah ditahan di Polda Metro, bahkan 2-3 kali beliau sudah masuk penjara. Beliau bilang, Dinda, saya sangat kecewa. Ada satu pejabat berkunjung ke Polda Metro resmi, tapi dia tidak datang besuk saya. Padahal dia tahu saya mendukung dia dan dia tahu bahwa saya di penjara, tapi tidak dilihat. Artinya apa? Beliau mulai melihat bahwa ada ketidakkonsistenan. Kemudian ada salah satu lagi menurut beliau tokoh kita yang sangat luar biasa perhatiannya kepada seorang figur. Persidangan datang, kasih pendapat, pokoknya dukungan luar biasa, tapi tidak kepada mereka. Jadi Bang Egy bilang, meskipun saya tidak seharusnya ikut di yang 12 itu, Adinda Rasman, tapi saya prihatin, kenapa kok yang 12 ini tidak diperhatikan oleh tokoh-tokoh dimaksud. Saya nggak usah sebut siapa orang.